kembali lagi bersama Kang Gepau. Film yang keempat yang gue mau rangkum kali ini adalah film romantis Korea yang mengisahkan perjuangan seorang pria dalam mengejar wanita. Langsung aja tanpa basa-basi, cari posisi yang enak dan dengarkan. Pertama-tama, perkenalkan seorang perempuan cantik yang satu ini. Dia bernama So Yeon. Dan pemain utama prianya, seorang laki-laki muda yang biasa aja, tapi agak culun dikit. Dia bernama Gong So. Mereka berdua sama-sama bekerja di perusahaan fashion lingerie. Singkat cerita, si Gong So sudah lama naksir sama si Soyeon. Tapi karena merasa dirinya biasa aja, dia pun tidak berani menyatakan perasaannya. Saking mindernya, Gong So sampai buang muka kalau ketemu Soyeon di jalan. Malang nasib Gong So, untuk mengobati rasa rindunya pada Soyeon, dia hanya bisa berfantasi di kamar mandi. Akan tetapi dalam pekerjaannya, Gong So adalah seorang pekerja yang giat dan cekatan. Bosnya pun senang pada kinerjanya. Bosnya tahu bahwa Gong So naksir sama Soyeon dan ingin membantu mereka jadian. Seketika, Soyeon masuk dan membawa barang yang berat. Si bos pun memberi isyarat pada Gong So untuk membantunya. Sayangnya, hati Soyeon yang dingin tidak luluh sedikit pun oleh niat baiknya Gong So. Kemudian Gong So melihat di patung manekin ada sedikit lem yang menempel. Gong So pun menggosok-gosok patung tersebut berniat baik untuk membersihkannya. Entah mimpi apa Gong So semalam. Tiba-tiba, jarinya malah terjepit dan nyangkut di patungnya. Alhasil, Soyeon melihatnya dan mengira bahwa Gong So lagi berbuat mesum sama petung. Lebih parahnya lagi, datanglah seorang model cantik bernama Yeni dan melihat Gong So yang lagi kesakitan karena terjepit tadi dan mengibas-ngibas tangannya. Yeni pun tersenyum dan berpikir bahwa si Gong So kebanyakan enak-enak sampai tangannya sakit. Gong So yang malu pun kemudian pergi untuk membeli obat semprot anti sakit untuk tangannya. Tiba-tiba terdengar suara aneh di belakangnya. Karena penasaran, dia pun masuk ke semak bambu dan akhirnya menemukan sebuah kotak. Ternyata ada sebuah gelang di dalamnya dan secari kertas. Di kertas tertulis, gelang ini akan membantumu mewujudkan cintamu, tetapi apabila dipakai berlebihan akan merusak kesehatanmu. Gong So pun setengah percaya tidak percaya dan akan membuangnya. Tetapi mungkin dicoba dulu siapa tahu berkhasiat mujur. Di jalan pulang, dia melihat Yeni yang sedang disergap oleh dua orang bocah hidung belang. Meskipun tadi dia diketawain oleh Yeni, tapi dengan gagah berani, Gong So menghampiri para orang jalan tersebut. Akan tetapi, Gong So yang culun dan tidak tahu cara bela diri pun tidak berdaya melawan mereka. Saat itu, tiba-tiba gelangnya bersinar dan seketika membekukan orang jahat tersebut. Dengan mudah, akhirnya Gong So menumbangkan mereka hanya dengan dorongan ringan. Yeni pun berterima kasih dan menghampirinya. Tetapi setelah melihat gelang di tangannya, tiba-tiba Yeni langsung menciumnya. Lalu mereka pun langsung bergegas ke hotel. Sepertinya Gong So akan menerima jatah atau hadiah karena telah menolong Yeni. Pertempuran pun terjadi. Setelahnya, Gong So pun mandi dan melepas gelangnya. Tiba-tiba, sikap Yeni pun menjadi aneh, seakan dia tidak ingat apa-apa. Yeni yang melihat dirinya telanjang di ranjang pun mengira bahwa Gong So sudah berbuat mesum padanya. Gong So pun dengan cepat memakai gelang itu lagi dan ajaibnya, Yeni pun tersenyum dan bilang, "Ayo bang, ronde kedua." Di sini dapat disimpulkan bahwa gelang ini memang benar-benar benda pusaka sakti warisan dari kakek Sugiono. Kembali ke perusahaan. Saat rapat, Gong So mengetahui bahwa perusahaan sedang dalam situasi yang sulit. Tender proyeknya Soyeon pun terancam gagal lolos. Mereka pun bersama-sama berpikir keras memikirkan solusinya. Lalu, teman Gong So menyadari bahwa Gong So terlihat sangat lelah dan ada katup hitam di matanya. Gong So pun teringat akan instruksi yang tertulis di kertas gelang sakti Sugiono tersebut. Maka, dia pun segera melepas gelangnya. Soyeon merupakan pekerja keras. Dia pun pergi ke pasar kain untuk melakukan riset proyeknya. Gong So pun kerja sampai lembur malam demi menyelamatkan perusahaan. Selain itu, Gong So pun berusaha untuk dapat jatah. Maksudnya membantu Soyeon dalam proyeknya demi meluluhkan hatinya. Sebenarnya, Gong So pun ingin menggunakan gelang sakti untuk bermain dengan Soyeon. Tetapi, Gong So yang baik hati tidak mau mencemari cintanya yang tulus. Tiba-tiba, Soyeon kembali ke kantor di tengah malam. Mereka berdua pun ngopi bareng. Gong So pun akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan cintanya.
Tetapi Soyeon menolaknya mentah-mentah. Gongso pun gagal dan kecewa. Tetapi Gongso masih berharap dan tidak mau menyerah begitu saja. Dia berpikir apabila bisa membantu Soyeon menggolkan proyeknya, pasti Soyeon akan menyukainya. Maka Gongso pun pergi mencari manajer proyek perusahaan musuh, berencana untuk memanfaatkan kekuatan gelang sakti demi meraih tujuannya. Tidak disangka, manajer musuh ini merupakan wanita yang sangat buas. Gongso pun sekali lagi harus berperan sebagai kakek Sugiono. Setelah pertempuran, Gongso pun diam-diam membuka komputer si manajer musuh dan mencuri data-data penting dari komputernya. Keesokan harinya, Gongso pun memperlihatkan hasil pertempuran yang didapat kemarin malam. Rekan kerjanya pun memuji usaha Gongso, tetapi Soyeon malah tidak senang pada Gongso yang melakukan cara kotor. Gongso pun kecewa karena dia dengan susah payah ingin membantunya, alhasil malah dicibir oleh Soyeon. Kemudian, kebetulan di luar dia melihat Soyeon yang sedang digoda oleh orang mabuk hidung belang. Gongso pun ingin menolongnya, tetapi rekan kerjanya tiba-tiba lebih dahulu datang dan menolongnya. Setelahnya, rekan kerjanya memberikan kalung yang cantik pada Soyeon. Tampaknya dia adalah saingan terberat bagi Gongso. Maka Gongso kemudian berpura-pura menelpon temannya menyamar menjadi security. Dia berkata bahwa ada masalah di mobilnya yang terparkir di basement. Rekan kerjanya pun segera pergi meninggalkan Soyeon. Gongso yang tidak tahan lagi akhirnya menggunakan gelangnya dan muncul di hadapan Soyeon. Tak perlu diragukan lagi kesaktian gelang kakek Sugiono ini. Soyeon pun terhipnotis dan akhirnya mencium Gongso. Sayangnya, Gongso yang kegirangan membuat hidungnya mimisan, sehingga pertempuran harus ditunda dahulu. Lanjut, beberapa hari kemudian mereka sedang melakukan pemotretan dengan sang model Yeni yang dulu pernah dicicipi oleh Gongso. Melihat hasil pemotretan, sang bos pun merasa bahwa ada aksesoris yang kurang dan harus dipakai oleh sang model. Saat itu, tidak sengaja gelang sakti Gongso terlihat oleh bosnya. Bosnya pun meminjam gelang sakti tersebut, sedangkan Gongso tidak bisa menolak karena dia adalah bawahannya. Yeni pun memakainya dan anehnya kepala Yeni langsung pusing. Setelah pemotretan, Yeni pun langsung datang menemui salah satu teman kerjanya. Ternyata Yeni sudah lama menyukai pria tersebut. Yeni yang terus memujinya, akhirnya mereka pun berciuman dan pertempuran pun terjadi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa gelang sakti tersebut juga bisa dipakaikan dan berefek pada wanita. Setelah pertempuran selesai, Gongso pun dengan sigap menyelinap masuk ke kamar dan mengambil gelang yang ada di tangan Yeni. Malam harinya, Soyeon berterima kasih pada Gongso karena pemotretan berlangsung lancar. Gongso pun gembira, akan tetapi tiba-tiba rekan kerjanya menelepon. Gongso pun melihat mereka asik bertelepon. Hal ini membuat Gongso sedih. Malam harinya, Gongso berfantasi macam-macam. Takut Soyeon akan dicuri oleh rekan kerjanya itu. Akhirnya, Gongso pun memutuskan untuk menggunakan gelang sakti dan segera pergi ke rumah Soyeon. Dengan bantuan gelang saktinya tersebut, kisah cinta yang telah dinanti Gongso pun berjalan dengan mulus. Keesokan harinya, Gongso pun tampak gembira karena telah bertempur dengan wanita yang sudah lama dia puja. Tetapi sikap Soyeon yang tetap saja dingin padanya membuat dia tidak bisa senang sepenuhnya. Gongso hanya bisa mengandalkan gelang sakti untuk mewujudkan cintanya. Mungkin karena pengaruh gelang sakti, Gongso merasa pertempurannya dengan Soyeon sudah tidak terasa asik seperti dulu. Anehnya, hubungan Soyeon dengan rekan kerja saingannya itu terlihat semakin dekat saja. Sementara Gongso malah semakin melemah karena efek samping dari gelang sakti kakek Sugiono. Akhirnya, Gongso berintrospeksi dan kemudian memutuskan untuk tidak menggunakan gelang tersebut lagi, dan akan berusaha dengan tenaga dan ketulusannya sendiri. Keesokan harinya, Gongso dengan tulus merapikan meja kantor, menaruh parfum bunga di mejanya Soyeon, dan bekerja dengan giat membantu proyeknya Soyeon. Hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Kemudian tiba hari presentasi proyeknya Soyeon. Presentasinya pun berjalan dengan lancar dan proyeknya lolos. Setelah presentasi, Gongso dengan beraninya menampilkan presentasi yang romantis untuk menembak Soyeon lagi di depan para klien. Kali ini, hati Soyeon pun tersentuh dan menerima cintanya Gongso. Kemudian mereka pun pacaran dan terlihat sangat bahagia.
Gongso pun tidak perlu menggunakan gelang sakti kakek Sugiono lagi untuk bertempur, dan terakhir dia akhirnya membuang gelang tersebut. Cerita pun selesai sampai di sini. Moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah sebaiknya kita tidak menggunakan benda-benda aneh-aneh seperti jimat, susuk, atau apalah itu untuk mendapatkan hati seorang wanita. Tetapi gunakanlah ketulusan hati dan perjuangan untuk meluluhkan hati mereka. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.